kan ada mungkin pas puasaan ya, itu ada hari libur, mungkin ada beberapa hari libur, kemudian setelah puasaan libur hari raya gitu kan, mungkin praktis kita off ya, nggak ada pembelajaran. Nanti itu akan saya pindah, mungkin hari ini, nanti ya saya buat agak malam mungkin sama besok ya, sama besok. Atau ya mungkin bisa minggu depan nanti 2 ya, hanya presensi aja. Itu ya. Untuk masuknya tetap hari ini ya, hari apa, Kamis ya. Jadi Kamis depan masih tetap sekali lagi, itu aja. Terus untuk tugas akhir, nanti saya kasih mungkin 1 atau 2 soal ya yang ada di buku kalkulus. Nanti itu dikerjakan sesuai dengan apa namanya caranya ya, menggunakan Maple. Nanti ya sama seperti membuat video, sama nanti saya nilai itu sebagai tugas akhir ya, sebagai final project. Jadi nggak ada UAS ya, tugas tulis nggak ada ya. Jadi kalau ini ya proyek gitu ya, proyek. Kalau yang ya mungkin MATLAB juga sama ya, nanti yang mungkin ada proyek juga dari Pak Arif atau iya biasanya sih kayak gitu. Oh sudah dikasih, sudah ya mungkin ya, mungkin dikasih untuk yang MATLAB, dikasih proyek. Oke, untuk hari ini kita langsung lanjut ya. Saya lanjut. Saya tidak mengulang ya, tidak mengulang untuk yang maksimum dan minimum. Itu kemarin sudah, jadi tidak saya mengulang. Sebenarnya ada lagi beberapa untuk aplikasi turunan ya. Itu ada naik turun gitu ya, fungsi naik turun, kemudian nilai rata gitu ya. Itu juga bisa, itu sebagai bagian dari aplikasi ya, tapi next time aja lah, waktunya juga saya pepet. Kita lanjut ke integral aja ya sedikit. Kalian sekarang nemu integral ya? Iya Bapak. Oke, nemu integral. Nah, sebenarnya integral itu kan kalau mungkin sekarang kan masih dalam tahap apa namanya, masih dalam tahap perkuliahan ya, jadi nggak saya ajari semua ya. Nanti kalau diajari semua dengan ini nanti ngerjakan soal-soalnya atau UASnya nanti dengan MATLAB lagi, Maple lagi. Jadi dasarnya aja, nanti kalian bisa mengembangkan atau mungkin cari tutorialnya ya terkait dengan Maple. Banyak kok tutorialnya terkait dengan Maple itu. Oke, yang pertama integral. Ya otomatis kita belajar tentang konsep ya, konsep integral dulu. Integral itu secara konsep itu terbentuk dari apa sih sebenarnya? Anti turunan, Bapak. Anti turunan. Apalagi? Kalau yang ada tabel-tabelnya itu, apa sih namanya itu? Diagram batang tuh, yang dijejer-jejer tuh apa namanya? Oh, Raymond. Ya. Jadi itu bisa dipakai ya. Jadi konsep awal untuk integral itu kan sebenarnya adalah penjumlahan dari ya diagram batang-batang itu toh sebenarnya membentuk suatu kurva kan ya. Nah, itu jadi konsep itu kita bawa ke yang namanya Maple ya, MATLAB. Alah, kok balik terus tadi. Jadi kita bawa ke yang namanya Maple. Jadi yang namanya diagram itu tadi itu adalah jumlahan Riemann ya, jumlahan Riemann. Mungkin di buku kalian ada nggak di buku kalian?
Hmm, ini ya, Subbab 4.1 mungkin Bapak. iya, iya. Jadi luas menurut poligon-poligon dalam ya. Oh, jadi itu apa namanya yang disebut sebagai integrasi bulan primernya. Jadi apa namanya bentuk umumnya itu adalah kalau dilihat itu kan ada fx dikali dengan delta x kemudian dijumlah ya. X-nya yang ini ya, yang bertambah ya atau berubah ya. X1, X2, dari X0, X1, X2 sampai Xn-1 ya. Untuk yang F sama delta X-nya kan fungsinya sama delta X-nya kan tetap ya. Bukan hanya titiknya saja. Nah, sebenarnya kalau dibuat rumusnya bisa dibuat itu kan apa namanya? Bisa dibuat sebagai limit ya. Sebagai limit. Jadi kira-kira saya kok kayaknya Pak. ini benar ya? Iya bener Pak. Iya bener Bapak. Jadi penjumlahannya itu apa namanya? Penjumlah yang ini kan yang dijumlahkan kan ini. Nah, kan ya dari X ini XY ya. Jadi kan kalau di buku kan F X1 delta X ya tambah dengan F X2 iya kan delta X kan ini tetap nih sama dengan X. Ini yang disebut sebagai jumlah. Iya, ini konsepnya. Aduh, saya tutup.
Oke, kita mulai ya. Kita lanjut lagi. Jadi untuk kita menunjukkan ya, jadi ketika kita mau menunjukkan integral, kita bisa menggunakan yang nama jumlah Riemann ya. Nah, untuk menampilkan jumlah Riemann ini, konsepnya itu di Maple itu menggunakan yang namanya student calculus package ya. Jadi pakai itu untuk menunjukkannya. Jadi misalkan untuk Riemann sendiri, jadi ada yang perintahnya itu adalah Riemann ya, langsung aja Riemann, jumlah Riemann ya, jadi Riemann sum. Kemudian fungsinya apa, gitu ya, fungsinya apa, misalnya ya kita tuliskan apa gitu ya, kalau di sini ya fx misalkan gitu ya, kemudian x gitu ya, kemudian koma, intervalnya itu ditulis ya x sama dengan a sampai b ya 0 sampai 5 atau 1 sampai 5 ya, dan seterusnya ya kalau interval. Kemudian ada tambahan itu option. Nah, option ini ada beberapa. Jadi contoh ya, jadi langsung contoh aja. Misalkan fungsinya itu adalah misalkan sin x. Nah, misalkan fungsinya itu adalah sin x. Nah, jadi di sini bisa kita tulis dulu di sini ya, f itu saya ganti jadi sin x, gitu ya. Nah, kemudian misalkan intervalnya kita buat misalkan dari 0 sampai 5 misalkan ya. Nah, kemudian setelah ini itu kita bisa menambahkan nih. Jadi kalau yang namanya jumlah Riemann itu kan berarti kita atau bentuknya itu ya, itu kan terdiri dari beberapa kurva gitu ya, bagan ya, misalnya ya, diagram batang ya, diagram batang gitu ya. Nah, itu kan terdiri dari beberapa bagian ya. Nah, kita itu bisa menentukan kita mau bagi kurva ini menjadi berapa partisi, berapa bagian. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau membagi itu menjadi berapa partisi, nah perintahnya adalah di sini adalah partition ya. Partition ya. Nah, mau kita bagi berapa? Misalkan 20 gitu ya. Jadi 20 diagram batang gitu ya. Nah, itu bisa. Mau 10 ya boleh, silakan ya. Jadi partisi itu terserah kita gitu ya. Jadi bisa bebas partisinya. Kemudian yang kedua itu adalah kita menuliskan metodenya. Metode itu terkait dengan kita menentukan titik ya, titik dari interval itu. Jadi suatu titik. Jadi suatu kurva kalau misalkan suatu diagram diagram batangnya gitu ya. Itu kan kalau kamu lihat, mungkin kamu bisa cek ya, bisa cek beberapa diagram Riemann gitu yang ada di situ itu kurvanya itu kan memotong di salah satu sudut bagian diagram batang ya. Bisa itu bagian sebelah kiri, bisa bagian tengahnya diagram batang itu, bisa di bagian kanannya titik gitu ya, kanannya diagram batang. Jadi kita itu bisa memilih gitu ya. Jadi kalau kita mau mau meletakkan grafiknya itu di sebelah
titik-titik di sebelah kiri ya, di sebelah kiri diagram batang itu, berarti kita pakai metode yang namanya metode kiri atau metode sama dengan left gitu ya. Jadi metode gitu ya. Nah, sama dengan kalau misalnya kita mau kiri ya berarti left gitu ya. Nah, kalau mau kita letakkan sebelah kanan, nah itu ya. Jadi kurvanya itu ada di sebelah bagian titik sebelah kanannya diagram batang itu, berarti pakai yang kanan atau right gitu ya. Nah, kalau yang tengah-tengah diagram batang, titiknya ya, titik yang dipakai adalah tengah-tengah diagram batang, berarti pakai menggunakan midpoint, ya, midpoint di tengah ya. Nah, itu bisa. Jadi ini saya pakai yang left dulu ya. Nah, jadi biasanya kalau di buku kalian tuh pakai sebelah kiri kan ya, sebelah kiri dari diagram batangnya, seperti di contoh ya di gambar 7 gitu ya, gambar 8 itu kan semua itu ada di sebelah kiri, dari apa namanya diagram batangnya. Nah, kalau yang gambar 9, gambar 11, nah itu kan ada titiknya ya, letak kurvanya itu memotong memotong di kurva batang itu di titik sebelah kanan gitu ya. Itu gambar 9 sama 11 yang ada di buku ya. Nah, kalau yang di tengah itu ya bisa kamu buka di halaman belakangnya. Di halaman belakang gambar nomor 3 misalkan gitu ya. Nomor 3 misalkan. Titik 2 ya. Nah, itu kan di tengah tuh ya, di tengah. Nah, di tengah pun itu ya kalau misalnya langsung tepat midpoint ya pas di tengah-tengahnya, tapi kalau di gambar 3 itu tidak persis ya ada di tengah. Jadi kayak random gitu ya. Nah, jadi random. Titiknya itu yang dipilih itu random di situ. Nah, tidak pas di tengah. Tuh. Itu ya, jadi gambarannya seperti itu. Nah, kalau ini saya ambil metodenya saya ambil yang kiri, kemudian ada tambah lagi yaitu output. Kita mau menampilkan outputnya apa. Nah, output ini macam-macam ya. Jadi output itu kita bisa kalau kita bisa menampilkan gambarnya ya. Jadi gambar seperti gambar yang di gambar 8, gambar 7 itu kita bisa membuat seperti itu ya. Munculnya bisa seperti itu. Itu menggunakan output plot ya untuk gambar plot. Kalau hanya nilai itu value ya. Jadi itu menampilkan hasil ya dari pendekatannya, hasil pendekatan dari penjumlahan Riemann-nya. Itu value. Kemudian ada lagi itu sum jumlahannya ya. Jadi menunjukkan hasil bentuk outputnya itu adalah bentuk jumlahan ya, formulasi jumlahannya ya. Nah, enggak ini aja deh value ya. Kita lihat aja deh. Value. Ya. Nanti yang sisanya mungkin kamu bisa coba cek sendiri ya. Kemudian, nah ini bisa enter. Nah, hasilnya kan gini nih. Jadi kalau value itu ya penjumlahan seperti ini. Penjumlahannya. Nah, kemudian ini bisa didapatkan hasilnya ya, hasil akhirnya sih. Harganya ada yang kurang pasti. Itu yang sin Bapak, S-nya besar. Oh iya, Dik. Sorry. Nah, sip. Jadi dapatnya adalah 0,8 ya, 0,8.
1,83. Ini adalah hasil dari jumlahannya ya. Jumlahan terakhir. Tuh. Kemudian kita bisa coba yang lain ya. Kalau misalkan outputnya itu kita rubah, misalkan mau gambar ya. Sama aja ini. Hanya tinggal mengganti belakangnya saja. Gitu ya. Outputnya itu kalau value ini, kalau mau gambar itu plot. Kemudian kita bisa tambahkan judul, judul ya, atau title. Fungsi sini gitu ya. Nah, tuh. Ini kalau gambar. Ya. Jadi metodenya sebelah kiri berarti lihat ini titiknya kan ada di sebelah kiri kurva semua ya. Sebelah kiri diagram batangnya ya. Kiri 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 ya. Kalau mau diganti misalkan kalau yang kanan ya, beda ya. Lihat. Ada kurvanya ada di sebelah kiri dari diagram batang, ambil titik yang sebelah kiri ya. Nah, kalau yang kanan tuh ya ada di kanan. Partisinya ada 20 ya. Nah, partisinya juga bisa dirubah ya. Partisinya misalkan 10 ya. Nah, jadi partisinya pembagian diagram batangnya itu ada 10 bagian ya. Outputnya sudah. Kalau sum bagaimana? Kalau sum itu bagaimana? Outputnya itu adalah penjumlahan. Ya. Nah, bentuknya tuh. Jadi sesuai dengan konsepnya ya, konsep jumlah rimel pakai sigma ya. Ini bentuknya. Ada lagi itu menggunakan kalau animasi, ada juga animasinya. Jadi, nah itu kalau animasi. Belum pernah nyoba. Tetap apa yang beda? Oh, belum di play. Play biasa ada nggak? Play. Nah, tuh. Cepat banget ya. Nah, tuh. Atau cepat banget. Nggak tahu bisa ngerubah. Di FPS-nya mungkin Pak. Iya, ini. Itu. Iya, ini frame per second ya kan ya. Ini 8. Cepatkah? Kok saya rubah FPS-nya jadi
Oke ya. Itu kalau animation ya. Oke. Oke. Itu outputnya beberapa output ya. Dan 4 ya. Jadi nanti bisa silakan mau dibawa misalnya mau dicoba untuk dijadikan medium pembelajaran boleh silakan ya. Kemudian apa namanya? Dari sini kan bisa dicari ya sesuai dengan konsep tadi kan ada limit ya, limit n mendekati tak hingga kan ya. Nah, itu kita bisa cari lagi gitu ya. Menghitung nilai integralnya ya. Jadi kita kalau mau menghitung nilai integralnya berarti kita pakai yang jumlah ini. Oke. Nah, ya. Kemudian tambahkan dengan limit ya. Limit kemudian persen n-nya sama dengan peringgalannya. Mana yang ini kurang pas. Itu mungkin partitionnya bisa diganti sama dengan n, Pak. Gimana? Partitionnya dari yang 10 atas itu kan diganti sama dengan n, nanti yang bawah limitnya n sama dengan infinity. Mungkin seperti itu, Pak. Ini kah? Mungkin. Oh, oke. Oh, oke. Iya. Oh. Permisi Bapak izin bertanya. Bentar. Kenapa? Ini saya ketemunya 0,941. Yang ini hasilnya bawah. Iya, tapi dari partisinya kan tadi kan 10. Cuman sebelum limit ini tambahin eval. Ini kah? Yang mana? Iya, itu tambahin eval. Ini. Iya. Sebelum limitnya, iya. Bedakah sama dengan yang ini? Iya sama, cuman yang ininya saya 10 sih tadi. 10. Berarti kan dia kembali ke sini ya. Oke, sebentar. Kembali ke sini kan berarti. Ini eval kan. Iya, saya seperti itu, Bapak. Ya. Hasilnya sebenarnya iya 0,94 ini. Cuma nggak tahu ini kok salahnya saya di mana yang ini. Oke. Itu sih. Jadi ini ya bisa dicari ya.
Itu untuk integral yang integral tentu ya, masih integral tentu ya. Pakai Riemann ya. Ini mungkin ada yang coba tadi. Sampai sini mungkin masih bisa dipahami ya, sedikit tadi meskipun tadi ada beberapa yang miss kayaknya. Gimana? Paham ya? Paham, Bapak. Oke, paham. Nah, kita lanjut. Jadi cara kedua itu selain menggunakan integral Riemann, itu juga ada cara langsung ya, cara langsung di Maple untuk mencari namanya mencari integral tentu ya. Jadi sama seperti turunan, kalau perintahnya kan kalau turunan div. Nah, kalau misalkan integral di Maple itu pakai perintah yang namanya integral atau int ya. Nah, int. Jadi fungsinya apa? Ini hanya untuk integral tentu ya. Jadi hanya untuk integral tentu. Jadi tulis fungsinya apa, kemudian apa namanya? Tinggal di bawahnya kita ketik perintahnya itu int, kemudian fungsinya, kemudian intervalnya ya. Contoh misalkan ya, kemudian kalau mencari integralnya berarti int, kemudian bisa langsung ketik ya. Kemudian intervalnya misalkan berapa? 4 sampai 7 misalkan ya. Tuh, hasilnya ada. Tuh ya. Oke, nggak tahu ini hasilnya benar atau enggak. Ada yang nyoba mungkin menggunakan perhitungan manual mungkin. Kalau misal pakai len ya, coba kalau nah ya hasilnya itu 7,15 ya. Kalau misalkan nggak apa namanya nggak mau yang ada lennya ya, jadi bisa pakai ini. Tuh, kalau misalkan apa namanya yang lain misalkan langsung int bisa ya, langsung kemudian fungsinya ditulis di dalam juga bisa ya. Nah, eksponen misalkan. X ya, kemudian dikali X, kemudian intervalnya misalkan dari 1 sampai 4 ya, misalkan dapat hasil ininya ya interval ya bisa juga langsung ya jadi eval. Nah,
ini bisa dikombin ya. Jadi apa namanya? Misalkan apa? Maaf, Bapak. Itu mungkin pakai persen. Kenapa? Kurang persennya, Bapak. Persen. Jadi, Oh, ya, eval F terus dalam kurung persen, habis itu baru integral. iya sih. Harusnya sih bisa sih ya. Iya, saya Kak, coba tadi bisa, Bapak. kalau misalkan gini ya, kan ini kalau yang di atas ini kan ya saya coba cek yang atas sama ya. EXP, jadi maksudnya biar nggak ngetik 2 kali, maksud saya ya kan tadi integral dulu kemudian eval. Namun saya itu langsung dijadikan 1 sih gitu ya. Nah, biar coba kita cek ya, biar nggak. Jadi tanpa harus kita mengetik apa namanya eval lagi di bawah. Maksudnya itu segitu. Ternyata nggak bisa ya. Mohon izin Bapak. Mm -mm. Itu yang belakang Oh, kurang inti. kurung. Yang belakang kurang-kurung, sebentar. Ya, intinya belum, Pak. Sorry. INT kemudian eksponen ya. XP kemudian sin. Nah, baru. Kayaknya tadi kurang INT deh. Ya, jadi sekali perintah ini ya, seperti ini itu langsung dapat hasilnya. Itu ya. Maksud saya itu. Jadi kita nggak ngetik 2 kali, tapi langsung dapat hasilnya seperti ini. Maksud saya itu. Itu ya. Oke, nanti bisa dicoba ya. Bisa dicoba. Di latihan soal yang di buku juga bisa dicoba ya. Terkait dengan integral yang tentu ya. Iya, latihan soalnya.
seperti di contoh ini ya, contoh 4.2 di yang nomor 11 sampai 16 itu kan ada tanda sebelumnya soal itu kan ada tanda apa namanya mendekati gitu ya. Nah, itu kamu bisa menggunakan ini kalau ada kesulitan ya. Oke, susah nggak ya? Nggak susah ya, sih bisa. Kita lanjut ke yang namanya integral tak tentu. Jadi 4 titik ya. Coba. Oh, coba kita kalkulus. Ini aturan ya, kalau yang 4.4 itu mungkin nanti apa namanya ada ya, jadi pakai apa namanya tetap kalau ada penjumlahan pengurangan ya seperti itu ya menggunakan yang namanya student calculus package ya, sama aja sama seperti yang di sebelumnya ya. Oke, yang integral tak tentu misalkan integral tak tentu ya apa namanya kita tanpa harus menuliskan X ini ya, jadi tetap X tapi nggak ada sama dengan intervalnya ya. Jadi perintahnya juga sama pakai int ya. Jadi int kemudian apa namanya fungsinya apa, kemudian koma X saja kan ya, itu berarti tak tentu kan. Jadi kita tidak tahu intervalnya sampai mana. Contoh int kemudian sin t cos ya t koma x ya sorry koma t ya, jadi hasilnya ya pasti sama ya, jadi enggak apa nama bukan hasil angka ya, jadi hasilnya juga masih persamaan atau fungsi ya. Oh saya profit, sorry. Karena tak tentu, jadi nggak berarti. X pangkat 2/3 1 ini masih persamaan ya. Ini kalau tak tentu ya nggak susah kan, nah, masih pakai apa namanya perintah integral. Oke, nah sekarang baru kita yang menggunakan konsep ya, jadi 4.4 tadi ya, jadi menggunakan pengurangan perkalian gitu ya. Kita menggunakan teorem itu. Kalau di sini teorema A itu
pengurangan ya. Oke. Ya. Dengan pengurangan itu ya. Jadi teorema dasar rumus kedua, misalkan F continue. Kan sampai sini kan sudah. Teorema dasar rumus kedua, misalkan F continue kan. Oke, biar deh. Jadi kita lanjut ya. Jadi apa namanya kalau kita menggunakan namanya kalkulus package ya. Jadi ini sama. Jadi kita mencari suatu nilai integral ya dari misalkan dari penjumlahan, kemudian pengurangan. Penjumlahan ada nggak ya? Kayaknya sih. Oh ada juga ya penjumlahan, pengurangan, pangkat ada, kemudian mungkin ada beberapa yang baru ya. Jadi misalkan konstan ada, konstan multiple ada. Jadi saya stop dulu, kemudian saya share lagi biar ini ya jelas ya. Ini hapus identity. Kemudian ada lagi ada namanya partial fraction. Ini biasanya ada di mungkin tingkat lanjut ya, jadi pakai parsial ya. Jadi integral, kemudian misalkan di dalamnya itu ada fx, dx sama dengan, nah di dalam fx-nya itu dipecah menjadi berapa bagian? Menjadi R1 x ditambah dengan R2x gitu ya. R2x sama ditambah sampai dengan n gitu ya. Nah, dx ya. Jadi yang R1 sampai R1x ditambah R2x sampai ditambah dengan seterusnya itu disebut sebagai pecahan parsialnya ya. Pecahan parsial dari fx dipecah. Kemudian kalau pangkat berarti ya ada pangkat ya. Integral bagi integral x pangkat n gitu ya, dx. Kemudian nah kalau diintegralkan ya x pangkat n min 1 plus 1 dibagi dengan n plus 1 ya. Itu pakai pangkat over. Kemudian kalau menyelesaikan suatu integrasi dengan menggunakan substitusi itu ada namanya perintahnya itu change gitu ya. Change perubahannya. Change. Kemudian kalau misalkan mengembalikannya itu ada yang namanya revert. Nah, ini mengembalikannya. Kalau penjumlahan ya sama ya, jadi ya sum. Oke, coba kita selesaikan salah satu ya. Misalkan yang mudah dulu, misalkan integral 2x sin x gitu ya, 2x sin x dx ya, kan mudah tuh. Oke. Biar enggak apa namanya. Loh, kok saya tutup.
bisa ditambahin full level ya. Kemudian fungsinya dulu misalkan kita tulis ya tadi fungsinya F 2 kali X kali sin X ya. Oke. Kemudian tadi menggunakan rule, kemudian ada 2x sin x ya, berarti konstan multiple ya. Jadi konstan int, kemudian x 1 2 kurang 1. I-nya mungkin besar, Bapak. Oh iya, sorry deh. INT-nya itu. Oke, makasih. Ya, I-nya lupa. I-nya besar ya. Oke, jadi ini. Oke, kemudian setelah konstan multiple dapat hasilnya ini, kemudian kita lanjut ke apa? Aturan apa ini ya? Pembagian parsial ini kayaknya. Kenapa kok parsial? Karena ini ada dua bagian ya. Ini ada X sama sin X. Ada dua bagian kan ya. Jadi pakai parsial. Jadi kalau di sini tadi rule, kemudian ada part. Nah, part itu menunjukkan parsial ya, parts. Kemudian fx-nya apa? Fx-nya itu berarti x, kemudian gx-nya itu adalah sin. Hai, kok does not apply? Sebentar. Parts oh min cos ya. Oh sin x turunannya apa? Min cos ya. Cos X, Bapak. Iya, cos. Nah, baru bisa. Jadi saya tulis lagi ya. Jadi kalau ada parsial atau parts ya. Jadi fungsinya itu dari yang awal, yang ini ya. Ada EX sama GX kan ya. Nah, jadi X-nya itu tetap, yang sin X itu dicari turunannya. Gitu ya. Jadi nanti munculnya itu saya tulis lagi. Jadi GX dikali dengan turunan FX. Iya.
Nggak tahu kalian sudah sampai sini apa belum? Partisi. Aku partisi parsial, partisi parsial. Atau apakah sudah sampai sini apa belum? Sudahkah? Masih belum, Bapak. Rencananya minggu depan, kata Bu Erika. Oh, oke. Ya, ini loncati berarti ini. Oke, nah kalau sudah seperti ini gitu ya. Nah, ini kan bisa di apa namanya? Kita bisa kerjakan ya. Kalau ini kan mudah ya. Ada min 1 kali cos X berarti kan pakai constant multiple ya. Nah, jadi menghilangkan min satunya dulu ya berarti kan. Hilang, baru lihat ini ada cos. Nah, sama seperti di turunan juga ada trigonometri ya, berarti kita menggunakan aturan trigonometrinya ya. Rule cos. Jadi hasil akhirnya ya ini ya, dapat 2 sin X dikurangi 2 X cos X, selesai. Jadi ini ada hasil integralnya. Oke, tapi sebelum sampai sini memang harus dipahami ya. Tadi apa namanya aturan-aturan yang ada ya. Jadi kalau misalnya parsial itu nanti cara mengerjakannya seperti apa, karena konsepnya seperti apa ya, nanti itu pasti akan diajar. Sampai sini mungkin ada yang mau tanya. Oh, ternyata ada. Kalau parsial itu sampai mana sih? Mungkin ini kalau yang parsial ya, mungkin arahnya ke yang 4.4 ya. Karena di situ kan ada teorema yang B sama C. Nah, mungkin arahnya ke situ. Yang parsial ya. Jadi kalau misalnya lihat contohnya ya, contoh 7, contoh 8 itu kan ada apa namanya perubahannya. Jadi itu kan x-nya ada dua, fungsinya ada dua ya, ada x sama sin x kuadrat ya, atau sin x kuadratnya sendiri itu x kuadratnya kan juga fungsi sendiri ya. Nah itu kan dirubah dulu. Nah, itu sih, iya. Itu yang parsial sih.
Nah, kalau substitusi itu juga bisa kita menggunakan yang change ya. Nah, change itu juga kita bisa gunakan. Itu terkait dengan kalau yang change itu kayaknya persis terkait dengan yang apa namanya? Yang teorema B sama C ya. Kan itu substitusi ya, aturan substitusi. Ya kan? Nah, jadi kalau aturan substitusi itu berarti pakai yang change ya. Pakai aturan change. Nah, misal ya, fungsinya itu X plus 1, kemudian pangkat 2, dikali dengan DXP pangkat X. Oke, ya. Nah, dari sini ini kan misalkan kita cari turunannya ya, berarti kan kita mengganti U-nya itu kan X plus 1 ya. Nah, itu kan kita rubah atau aturan substitusi ya. Jadi kita pakai change, koma, kemudian U sama dengan X plus 1, kemudian dalam kurung integral ya, int dari gx ya. Gx itu oke. Ya. Oke. Jadi X-nya itu adalah hasilnya ya ini. Kan dirubah ya, X-nya jadi X sama dengan U plus min 1 ya. Nah, sorry, kalau X ya. Nah,
Ada yang nyoba nggak? Hasilnya apakah juga sama seperti ini atau beda? Kalau punya saya sih. Saya beda, Bapak. Dapatnya integral E pangkat U min 1 dikali U kuadrat. Ya Bapak, punya saya juga sama seperti punya Maira. Itu juga ya. Mungkin Iya, ini, Pak. Bapak, GX. Yang G kurang X-nya, Pak. Ini kah? Oh ya, Ini, oke. Bapak. Ya, oke sip. Ya, ya. Oke, nah, ketemu dah. Baru dari sini sudah change ketemu. Nah, ini ada E pangkat U min 1, ada U kuadrat, ya berarti kita pakai part lagi ya, pakai partisi lagi ya. Yang mau dipartisi berarti kan U kuadrat ya. U pangkat 2, kemudian dengan EXP U min 1 ya. U min 1. Setelah itu ini oke, nggak perlu diubah, tinggal yang ini ya. Dirubah yang ini ada 2, berarti pakai konstan multiple ya. Konstan praktika. Oke, 2 sudah, kemudian yang di dalam itu juga masih ada E pangkat U min 1 sama U ya, jadi masih tetap lagi pakai partisi. Partisi parsial, partisi lagi, parsial part, kemudian U, kemudian DXP U min 1 ya. Oke, kemudian yang terakhir yang di dalam itu kita rubah ya. Jadi ini nggak bisa diapa-apain nih, ya. Jadi kita rubah pakai change ya. Jadi misalkan kita ubah U min 1-nya, pangkatnya itu menjadi misalkan Y, misalkan ya. Nah, jadi pakai substitusi ya. Change Y sama dengan U min 1. Nah, baru yang terakhir, nah ini sudah sudah sederhana ya. Jadi kita bisa menggunakan apa namanya? Kita pakai aturan yang eksponennya ya, karena sudah bisa disederhanakan atau bisa menggunakan aturan eksponennya EXP. Oke, sudah selesai. Nah, sebenarnya ini bukan selesai ya, sudah selesai meskipun ini sudah tidak ada integral, tapi ini belum selesai. Karena apa? Ini ada beberapa bagian yang bentuknya tuh masih apa ya namanya ya, masih jadi dirubah ya, ada Y gitu ya, ada yang kita change itu kan. Nah, itu harus kita kembalikan lagi.
Ya. Jadi pertama yang change pertama itu kan ini Y. Ya, Y sama dengan U min 1 ya. Nah, kita kembalikan lagi. Kembalikannya pakai apa ya? Rule menggunakan record ya. Record. Nah, oke. Jadi kembali lagi 1 ya. Kemudian ada lagi enggak? Ada ya. Ada lagi yang apa? Yang U. Kan ada tuh change U ya, ini ya. Nah, ini kita kembalikan lagi. Jadi kita kasih lagi rule. Selesai ya. Jadi sudah nggak ada lagi bentuk yang U ataupun Y gitu ya, yang selain X ya. Ada. Jadi ini hasil akhirnya. Oke, memang nggak panjang ya. Mungkin di sini ada yang mau tanya dulu mungkin. Agak panjang ya, karena memang apa integral ini jadi butuh ketelitian. Ada yang mau tanyakan lagi? Kalau dari saya sudah paham, Bapak. Oke, kalau nggak ada, jadi selesai karena waktunya juga sudah jam 4 lewat, mau lewat. Sebenarnya kurang satu lagi itu menggunakan metode aproksimasi ya, pendekatan ya. Jadi kayaknya sih nggak usah deh terlalu apa namanya. Ini sebenarnya penting juga sih pakai aproksimasi itu, karena kan ada pendekatan Simpson, kemudian pendekatan Simpson 3/8, sebenarnya juga penting ya pakai aproksimasi. Kemudian sama yang ada integral lipat, ya mungkin minggu depan ya, terakhir itu untuk penerapan integral lewati aja lah, karena terakhir minggu depan ya. Oke, mungkin untuk hari ini ada masih ditanyakan lagi mungkin sebelum kita tutup? Nggak ada? Nggak ada? Aman ya? Oke, silakan nanti dicoba sendiri, dicoba lagi ya. Apa namanya? Mungkin ambil soal yang ada di buku, contoh soal yang ada di buku, dicoba dikerjakan. Kalau yang terakhir itu ada di subbab 4.4 kalau saya ya, 4.4 yang terkait dengan ada substitusi ya, 4.4 sama 4.5. Kalau yang tadi yang terakhir itu apa namanya kita terakhir bahas itu masih belum ke tidak membahas yang namanya integral substitusi di integral yang tentu ya, masih ya yang tentu karena x. Tapi kalau yang tentu ya x-nya kan bisa ditambah ya, x sama dengan intervalnya berapa sampai berapa, kan itu aja sih itu ya. Oke, untuk hari ini mungkin kita coba sekian. Mohon maaf kalau misalkan tadi ada beberapa kesalahan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Danar.